Bab 123 melihat cahaya yang menyilaukan mengalir ke langit. Chu Chaoyun berhenti di jalurnya. Dia berhenti sejenak sebelum tersenyum dengan lembut. Betapa teknik bela diri yang kuat. Sayangnya, itu akan sia-sia setelah naik. Di samping sungai bertinta, Xiao Chen perlahan-lahan terbangun. Dia membuka matanya dan melihat Su Xiao Xiao dan Jin Dabao yang khawatir. Dia merasakan kehangatan di hatinya dan tersenyum tipis. Terima kasih. Su Xiao Xiao berkata. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu jatuh lebih awal. Kamu menakuti kami. Mata Jin Dabao dipenuhi dengan cahaya saat dia berlari. Dia tersenyum. Brother Xiao. Aku melihatmu mengukir tanduk Raja Singa Emas sebelumnya. Apakah kamu dapat secara massal menghasilkan harta rahasia ini? Lemak ini benar-benar hanya punya uang di matanya. Xiao Chen bangkit dan mengabaikannya. Dia memeriksa tubuhnya dan tidak menemukan cedera besar. Dia hanya membuat konsep esensnya secara berlebihan. Dia bertanya, berapa lama aku tidak sadar? Apakah sekelompok orang itu mengejar kita? Su Xiao Xiao menjawab, hampir 2 jam. Tidak ada orang klan bangsawan yang mengejar kami. Dabao melihat mereka menuju hilir. Kami berdebat sebelumnya apakah akan mengikuti mereka. Xiao Chen meregangkan tubuhnya dan merasa tubuhnya baik-baik saja. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Kami mengikuti. Peti mati emas Sage belum ditemukan. Jika kita tidak pergi, perjalanan ini akan sia-sia. Lemak itu tertawa keras. Aku tahu Brother Xiao ingin mengikuti mereka. Aku sudah mencari di depan. Mereka mengikuti sungai ini di hilir sebelum menaiki platform batu setinggi 1000 meter. Aku bahkan melihat orang itu. Chu Chaoyun menyelinap sendirian. Dia tidak bersama mereka. Peron batu setinggi 1000 meter. Xiao Chen mengerutkan kening. Saat ia berpikir, jika lemak itu tidak keliru, itu pasti sebuah wilayah kecil yang dibuat oleh para resi. Kalau tidak, situasi seperti itu tidak akan terjadi. Selanjutnya, sejak kemunculan Chu Chaoyun, kekuatannya adalah sebuah misteri. Yang lain datang dengan rombongan besar, tetapi dia datang sendiri. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan mengingat kembali pikirannya. Ayo pergi. Jika kita tidak pergi sekarang, itu benar-benar akan terlambat. Mereka bertiga dengan cepat menuju. Segera, mereka tiba di tempat di mana klan bangsawan membunuh jenis kelelawar binatang iblis. Mereka melihat mayat binatang iblis, dan Xiao Chen berhenti di jalurnya. Xiao Chen menggunakan Lunar Shadow Saber untuk memotong salah satu mayat iblis bis. Dia kemudian berpikir sejenak, dan dia berjalan ke tepi sungai. Dia melihat gas hitam menutupi permukaan sungai. Dia terkejut. Demonic Ki yang padat benar-benar menutupi air. Sage Sreman. Mengapa ada begitu banyak Demonic Ki berkumpul di sini? Apakah ini Sage Sreman atau The Devil Sreman? Xiao Chen berpikir ragu pada dirinya sendiri. Dia terus merasa ada yang tidak beres dengan penampilan kuno sisa ini. Tuan Muda Xiao, apa yang kamu pikirkan? Su Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Xiao Chen memandang sungai dengan diam. Xiao Chen terbangun dari pikirannya dan tersenyum tipis. Tidak ada. Ayo pergi. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan mereka, menggunakan teknik gerakan masing-masing. Xiao Chen heran melihat fakta bahwa lemak itu tidak lebih lambat dari Xiao Chen meskipun tubuhnya yang gemuk. Dia bertanya-tanya teknik gerakan apa yang dia gunakan. Melihat Xiao Chen menatapnya dengan heran, lemak itu membuka kipasnya dan tertawa puas. Xiao Chen tidak tahan melihat lemak berlagak sombong, dan dengan cepat memalingkan muka. Kita sudah sampai. Platform batu berada di seberang sungai. Begitu kita menyeberangi sungai, kita akan berada di sana. Setelah mereka mencapai sisi gunung, lemak itu berhenti dan menunjuk ke peron batu di seberang sungai. Dia berkata, mereka seharusnya ada di atas sana. Xiao Chen menatap Demonic Ki yang mengisi permukaan sungai dan berkata, kita tidak bisa menyeberanginya langsung. Gas hitam ini adalah Demonic Ki. Menyentuh sedikit saja bisa menyebabkan kita menjadi jahat. Setelah dia berbicara, dia mengeluarkan botol giok dari cincin semesta. Botol giok ini adalah harta spasial tingkat rendah seperti cincin semesta. Ruang yang dikandungnya sangat besar.
Tetapi hanya bisa berisi cairan dan gas. Itu adalah sesuatu yang dibuat oleh Xiao Chen karena bosan di kota air putih. Dia mengarahkan botol batu giok ke sungai dan keheranan Jin Dabao dan Su Xiao Xiao. Air sungai hitam mulai bergolak. Itu menyerap demonic qi dari permukaan air. Setelah waktu yang lama, permukaan sungai hitam menjadi yang tidak memiliki demonic qi di atasnya. Xiao Chen menyingkirkan botol giok dan berkata dengan tergesa-gesa, "Mari kita menyeberang." Xiao Chen memiliki mantra gravitasi dan bisa terbang melintas. Lemak dan Su Xiao Xiao melompat di permukaan air sebelum mencapai pantai yang berlawanan. Setelah mereka tiba, lemak itu segera bergerak mendekati Xiao Chen. Dia tersenyum. "Brother Xiao, apa itu tadi? Apakah kamu akan membiarkan saudara gemuk ini memeriksanya?" Xiao Chen tidak menolaknya. Botol giok ini bukan harta yang berharga. Lebih jauh, fungsinya terbatas. Itu hanya sesuatu yang dibuatnya dari kebosanan. Pengerjaannya sangat kasar. Tidak ada masalah dengan membiarkan lemak melihatnya. Lemak itu memegangnya di tangannya dan membelai itu dengan kagum. Setelah lama, dia mengembalikan botol itu. Dia bertanya, "Mengapa aku merasa kamu membuat botol ini?" Selanjutnya, itu dilakukan secara kasar. Xiao Chen sangat heran. Mata berlemak ini sangat tajam. Dia tidak menjawab pertanyaannya dan menatap langsung ke platform batu. Dia sudah bisa merasakan ki lurus yang dibawanya. Tepat ketika mereka mendekati platform batu, lemak itu tiba-tiba berkata, "Tampaknya ada beberapa orang yang duduk bersila." Xiao Chen merasa ada sesuatu yang salah. Orang-orang yang duduk bersila tampaknya tidak marah. Suara gerakan mereka sangat keras. Tetapi kelompok ini tidak bereaksi sama sekali. Ada yang salah. Ini orang-orang ini sepertinya sudah mati. Xiao Chen segera berjalan setelah dia berbicara. Ada banyak kerangka putih tergeletak di tanah. Adapun orang-orang yang duduk bersila, mata mereka tertutup. Seolah-olah mereka sedang tidur. Lemak itu mendorong yang ringan dengan tangannya. Dan dia segera jatuh. Ekspresi Jin Dabao tiba-tiba berubah serius. Dia melihat tumpukan tulang putih dan menatap para penggarap klan bangsawan yang duduk bersila. Dia mengerutkan kening. Para pembudidaya ini baru saja mati. Selain itu, cara mereka mati sangat aneh. Selain mayat orang-orang klan bangsawan, bawahan Guyi Markis, pengawal emas, semuanya mati karena alasan yang tidak diketahui juga. Mereka jatuh ke tanah dengan dorongan ringan. Lemak itu tiba-tiba tertawa keras. Sebelum Xiao Chen bisa bereaksi, dia melihat lemak bergerak seperti badai dan menelanjangi pengawal emas Guyi Markis, melepaskan armor pertempuran peringkat bumi mereka. Segera, lemak itu mengambil lebih dari 100 set battle armor. Si gemuk memperhatikan dengan seksama, dan ekspresinya berubah. Dia bertanya, "Mengapa semua perlengkapan perang ini kehilangan semua kerohanian mereka? Apa yang terjadi?" Setelah dia berbicara, dia dengan santai mengambil pisau dan menikam battle armor. Sebuah retakan kecil segera muncul pada baju besi emas sebelum hancur berantakan. Bab 123 Asu Xiao Xiao mengungkapkan ekspresi kagum. Dia mengambil satu set armor pertempuran emas dan dengan hati-hati memeriksanya. Setelah waktu yang lama, dia berkata, "Moonstone yang disatukan ke dalam battle armor tampaknya telah sepenuhnya diserap oleh sesuatu." Ketika Xiao Chen dan Jin Dabao mendengar ini, mereka kagum di hati mereka. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu terjadi sebelumnya. The Moonstone adalah batu ajaib dari surga dan bumi. Ini berisi Tao alam. Bagaimana bisa diserap? Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke platform batu. Dia melakukan yang terbaik untuk memperluas sense spiritualnya. Tetapi dia tidak mampu. Di dunia kecil ini, sulit bagi sense spiritualnya bahkan untuk meninggalkan tubuhnya. Lemak itu bergumam. "Sudahlah. Ayo naik. Jika tidak, kita tidak akan pernah tahu penyebabnya." Meskipun Xiao Chen merasa ada sesuatu yang salah, dia tidak bisa memperluas sense spiritualnya untuk memeriksanya. Dia hanya bisa setuju dengan pendapat berlemak itu. Mereka bertiga melangkah ke platform batu. Seketika mereka bertiga naik ke platform batu. Azure Dragon di tubuh Xiao Chen. Kipas lipat emas di tangan yang berlemak.
Dan sitar Su Xiao tiba-tiba mengeluarkan aura. Ketiga aura ini bergabung dan membentuk penghalang kecil di sekitar mereka bertiga. Su Xiao berkomentar dengan heran. Ini adalah perlindungan diri senjata suci. Pasti ada sesuatu yang mengerikan di bawah platform batu ini. Kalau tidak, senjata suci tidak akan mengaktifkan perlindungan diri. Xiao Chen melihat langkah-langkah yang tampaknya tak berujung. Tiba-tiba dia merasakan dingin yang aneh. Mereka bertiga terus maju dalam diam. Mereka mencapai titik tanpa harapan. Setelah 100 langkah, kerangka padat mulai muncul di tangga batu. Kelompok itu menginjak tulang, menyebabkan suara hancur. Itu menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Gemuruh, Lunar Shadow Saber melompat berulang kali di cincin semesta. Xiao Chen kaget. Dia berhenti dan melihat sekelilingnya. Pedang patah yang ditutupi karat muncul di depannya. Apa ini? Senjata sub-ilahi lainnya yang berisi Battle Sage Origins. Xiao Chen bertanya-tanya pada dirinya sendiri setelah dia mengambil pedang yang patah. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang aneh tentang pedang itu. Lunar Shadow Saber melompat lebih jauh lagi di cincin semesta. Seolah ingin keluar dari cincin. Xiao Chen belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Xiao Chen menempatkan pedang yang patah di cincin semesta dan melanjutkan. Jelas bahwa pedang yang patah ini memiliki beberapa hubungan dengan pedang kayu guntur. Setelah mereka menginjak tulang putih yang tak terhitung jumlahnya, mereka bertiga tiba di tubuh tanpa kepala Hua Tianyu. Lemak itu menemukan kata-kata yang tertulis di tanah. Kemudian dia mencari mayat itu. Sial. Tidak ada apa-apa di sini. Sartial marsial ini sebenarnya sangat miskin. Lemak itu mengumpat dengan suara rendah. Su Xiao melihat tanda di jari telunjuk kanannya. Jelas ditinggalkan oleh cincin. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Seharusnya ada cincin spasial di sana. Itu pasti telah dihapus oleh seseorang baru-baru ini. Xiao Chen mengabaikan kata-kata berlemak dan dengan hati-hati memeriksa luka di leher Hua Tianyu. Ini adalah luka pedang. Kepala Hua Tianyu dipotong. Bagaimana Mage Sage terbunuh oleh seseorang? Siapa sebenarnya yang kuat ini? Untuk dapat membunuh marsial Sage seperti membunuh anjing. Apakah itu Kaisar Guntur? Xiao Chen berpikir dengan ingin tahu. Tiba-tiba, dia memikirkan masalah. Fatih, lihat sekeliling dan lihat apakah kepalanya ada di sini. Jin Dabao memulihkan akalnya dan memandangi mayat tanpa kepala itu. Dia merasa itu aneh juga. Dia mencari bersama dengan Xiao Chen. Tetapi setelah waktu yang lama, mereka masih tidak dapat menemukan kepala soliter. Itu aneh. Kemana kepalanya pergi? Jin Dabao bertanya, dipenuhi dengan keraguan. Lebih jauh di atas platform batu, Ji Changkong dan yang lainnya membagikan harta dari sage marsial lainnya. Setelah itu, mereka duduk bersila dan memegang batu roh kelas rendah di tangan mereka. Dengan cepat memulihkan esens di tubuh mereka. Sepanjang jalan, mereka tidak hanya menemukan mayat banyak leluhur klan bangsawan. Mereka bahkan melihat mayat Kaisar Yingzi. Mereka semua marsial sage dari 1000 tahun yang lalu. Orang-orang dari generasi yang sama. Ji Changkong adalah orang pertama yang menyelesaikan pemulihannya. Dia membuang batu roh yang tumpul. Dia melihat mereka semakin dekat ke puncak platform batu. Tetapi dia tidak bersemangat tentang hal itu. Sebaliknya, ada bayangan yang tak terlukiskan menyelubungi pikirannya. Chapter 124. Setelah beberapa saat, orang-orang klan bangsawan lainnya bangkit. Semakin jauh mereka mendaki, semakin besar kelelahan esens. Jika mereka tidak memiliki batu roh yang cukup, mereka tidak akan bisa mencapai daerah ini. Ayo pergi. Ada 500 langkah aneh lagi. Mari kita coba melakukannya dalam satu napas. Ji Changkong menuntut dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, dia sudah bisa melihat sudut puncak. Setelah dia berbicara, dia memimpin jalan seperti sebelumnya. Mata tajamnya terus menatap ke depan. Ada banyak bintang muncul di matanya. Setiap langkah yang diambilnya, sebuah bintang akan redup. Setelah beberapa saat, bahkan lebih banyak bintang diciptakan. Jika seseorang yang mengerti teknik Ji Clan ada di sini, dia akan terkejut.
Ji Changkong menumbuhkan bintang bela diri bintang fajarnya dalam situasi seperti itu. Semua orang perlahan menaiki tangga batu. Setiap langkah yang mereka ambil adalah satu langkah lebih dekat ke puncak. Tekanan yang mereka pikul meningkat. Seolah-olah lapisan gaya resistif tak berbentuk menghentikan mereka. Bang Aji klan martial Saint mengambil langkah. Dan sebelum kakinya mendarat, dia meledak dan berubah menjadi debu. Ji Changkong tidak berbalik. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia hanya memegang batu roh kelas rendah dan berjalan lamban, langkah demi langkah. Semakin dekat mereka ke platform batu, semakin mengerikan tekanan yang harus ditanggung orang banyak. Itu seperti gunung kecil yang menekan bahu mereka. Setiap langkah batu seperti lubang tanpa dasar, menyerap sebagian besar dari esensi mereka begitu kaki mereka mendarat. Bang, 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 bang. Beberapa orang suci bela diri dari berbagai keluarga tidak dapat menahan tekanan dan meledak. Semua orang khawatir. Mereka gemetar ketakutan. Takut mereka akan mati selanjutnya. Orang bijak. Jangan melangkah lebih jauh. Sebuah tablet batu berdiri tegak di depan Ji Changkong. Ada 4 kata besar tertulis di situ. Sebuah tak terbatas mungkin dipancarkan dari tablet batu. Ji Changkong tersenyum dingin dan mengacungkan pedangnya. Beberapa gelombang pedang Qi menghantam tablet batu. Retakan muncul di tablet batu sebelum hancur menjadi potongan batu yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat platform batu di atas. Dia hanya kekurangan 10 langkah sebelum dia mencapainya. Ji Changkong berteriak ringan. Dan sesosok manusia keluar dari tubuhnya. Itu berdiri di tangga batu di depannya. Kemudian sosok manusia lain keluar dari sosok manusia di depan. Tiba di langkah yang lebih tinggi. Ini diulangi 10 kali sampai sosok Ji Changkong akhirnya berada di puncak platform batu. Ji Changkong mengambil napas dalam-dalam, 9 klon di belakangnya bergabung kembali ke tubuhnya seperti tokoh ilusi. Di puncak platform batu, ada bangunan beratap datar yang lebar. Ada peti mati sage emas di tengahnya. Ki lurus yang samar keluar dari peti mati. Ji Changkong tidak bisa menahan diri. Mengungkapkan senyum tipis, setelah semua perencanaannya yang cermat dan selamat dari peluang hidup yang mengerikan. Dia akhirnya berhasil. Peti mati emas adalah ketinggian seseorang. Ji Changkong mengambil langkah santai ke arahnya. Mendekat perlahan. Tepat pada saat ini, sesosok manusia muncul dari sisi lain. Ji Changkong kaget dan mundur beberapa langkah mundur. Saudara Changkong, sudah beberapa saat, Chu Chaoyun berjalan keluar dari sisi lain peti mati. Dia menatap Ji Changkong dengan santai tersenyum. Ji Changkong memiliki ekspresi serius. Dia sangat terkejut. Dia tidak berharap bertemu Chu Chaoyun di sini. Itu sangat mengejutkan. Bang, Hua Yunfei, Duan Muking, dan Guyi Markis memimpin para martial Saint yang tersisa dan tiba di puncak. Ketika mereka melihat Chu Chaoyun, mereka agak terkejut. Chu Chaoyun berkata dengan acuh tak acuh. Jangan menatapku seperti itu. Aku baru saja tiba juga. Peti mati emas ini belum dibuka. Setelah berbicara, dia membuat isyarat yang mengundang dan mundur selangkah. Ji Changkong bertukar pandang dengan Duan Muking, Hua Yunfei, dan Guyi Markis. Mereka bertiga tahu secara intuitif apa yang harus dilakukan. Mereka perlahan berjalan maju ke Chu Chaoyun, menghalangi dia dan meninggalkannya di luar. Chu Chaoyun hanya tersenyum lembut dan mengabaikan mereka. 5. Ledakan, Ji Changkong mengirimkan serangan telapak tangan dan menghancurkan telapak tangannya pada tutup peti mati emas. Lonceng merdu bergema di mana-mana. Kerumunan merasakan gendang telinga mereka bergetar. Satu sudut peti mati terbuka. Namun, Ji Changkong menatap telapak tangannya dengan takjub. Setelah itu, dia memberitahu orang-orang di sampingnya. Kalian mencobanya. Lihat apakah kamu dapat menggunakan esens. Ketika yang lain mendengarnya, mereka tertegun. Mereka segera mencobanya dan menemukan roh marsial di dantian mereka tampaknya disegel. Tidak peduli bagaimana mereka mengedarkan energi mereka. Mereka tidak dapat memanggil roh bela diri mereka. Apa yang terjadi? Seru semua orang kaget. Chu Chaoyun tersenyum tipis. Dia memecah kerumunan dan berkata, "Mari kita lihat ke dalam peti mati terlebih dahulu. Lihat apa yang ada di sana." Ketika semua orang mendengar ini,
Mereka menaruh rasa ingin tahu di hati mereka dan menuju ke peti mati. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, semua orang penasaran sage mana yang terbaring di peti mati. Di dalam peti mati emas, seorang lelaki mengenakan jubah ungu berbaring dengan damai. Tangannya telah diletakkan di dadanya sambil memegang pedang. Ji Changkong bertanya dengan kaget. Bukankah ini kaisar terakhir dari dinasti Tianwu? Kenapa dia ada di sini? Markis Guyi dan yang lainnya semuanya terkejut. Sepanjang jalan mereka di sini, semuanya mengindikasikan ini sebagai Sages Ancient Reman. Teknik marsial yang mereka peroleh dari peti mati hitam itu bisa membuktikan itu. Selain itu, ada ukiran yang tak terhitung jumlahnya di dinding. Mereka semua dalam gaya era kuno. Hanya setelah 10.000 tahun setelah era kuno berakhir, dinasti Tianyu perlahan-lahan muncul. Kaisar terakhir dinasti Tianwu baru meninggal beberapa ribu tahun yang lalu. Bagaimana dia berhubungan dengan orang bijak 20.000 tahun yang lalu? Puci, pria yang mengenakan jubah ungu di peti mati sage tiba-tiba membuka matanya. Cahaya ungu muncul di matanya. Sebelum Martial Sein yang menatapnya bisa bereaksi, dia terbakar sampai mati. Kaisar Tianwu hidup kembali. Apakah ini api surgawi yang legendaris? Semua pembudidaya mundur, dan hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Meskipun dinasti Tianwu sudah runtuh, legenda di sekitarnya belum dilupakan. Pada saat itu, Kaisar Tianwu generasi pertama mengandalkan kekuatan yang luar biasa dan menggetarkan surga untuk menguasai seluruh benua Tianwu. Dia mendirikan kekaisaran Tianwu yang berlangsung selama 10.000 tahun. Pencapaian semacam itu bisa disebut catatan yang belum pernah didekati dan tidak akan pernah didekati lagi. Dia tidak diragukan lagi orang nomor satu di masa lalu dan bahkan sekarang. Menurut legenda, ia meminjam api surgawi dari luar negeri. Ketika api surgawi terbakar pada kekuatannya, seluruh benua akan mencair. Itu adalah Raja Nyala Api. Tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Sejak saat itu, setiap kaisar yang berturut-turut memiliki kekuatan kaisar yang agung. Bahkan Kaisar Tianwu terakhir yang berbaring di sini memiliki kekuatan kaisar agung. Jika dia benar-benar bangun, tidak ada yang bisa melarikan diri. Chu Chaoyun mengungkapkan ekspresi tenggelam dalam pikirannya. Dia perlahan berjalan ke depan dan mengamati kaisar berjubah ungu. Dia berkata, "Tidak perlu khawatir. Itu hanya untayan refleks Qi. Jangan menatap matanya." Semua orang tenggelam dalam pikirannya dan setuju dengannya. Tidak ada orang yang tidak bisa mati. Bahkan Kaisar Tianwu Agung meninggal beberapa tahun yang lalu. Selain dewa bela diri legendaris, tidak ada yang bisa lepas dari cengkeraman maut. Melihat peti mati lagi, api menyala di mata semua orang. Meskipun mereka tidak tahu di mana tubuh sage itu, nilai tubuh Kaisar Tianwu tidak kalah. Hanya api surgawi yang terkandung dalam tubuhnya akan menyebabkan orang menjadi gila karenanya. Ini karena kekuatan api surgawi terlalu besar. Sebelum Kaisar Tianwu pertama meninggal, dia membagi api surgawi menjadi 10 bagian. Hanya menyisakan 1/10 untuk keturunannya. Meskipun itu hanya 1/10, kekuatan api surgawi masih mengerikan. Memecah gunung, membakar tanah menjadi gurun yang sunyi. Semua ini adalah hal yang bisa dilakukan dengan mudah. Semua orang berkumpul di depan peti mati sage. Sejenak, mereka tidak berani mengambil tindakan apapun. Ji Changkong mengulurkan tangannya dan perlahan menutup kelopak mata Kaisar. Dengan demikian, Kaisar di peti mati menutup matanya sekali lagi. Hua Yunfei mengulurkan tangannya dan mengambil pedang Kaisar Tianwu. Dia berkata dengan gembira, "Pedang pemisah langit. Ini adalah senjata suci. Senjata suci lengkap." Bang, senjata suci berjuang bebas dari tangan Hua Yunfei dan terbang menuju Guyi Markis. Ekspresi Hua Yunfei berubah. Dia buru-buru mengulurkan tangannya, berniat untuk meraihnya sekali lagi. Namun, kecepatan senjata suci terlalu cepat. Dia tidak bisa menangkapnya. Guyi Markis mengulurkan tangannya dan menangkap senjata suci. Dia dipenuhi dengan keraguan. Dia tidak mengerti mengapa senjata suci itu terbang ke tangannya. Selanjutnya, ia terbiasa menggunakan tombak, bukan pedang. Hua Yunfei dengan cepat bergerak di depan Guyi Markis dan mengulurkan tangannya.
berniat untuk merebut senjata suci. Guyi Markis menatapnya dan bertanya dengan suara dingin. Hua Yunfei, apa yang kamu lakukan? Hua Yunfei memandangi senjata suci di tangan Guyi Markis dan berkata dengan marah. Apa yang aku lakukan? Kembalikan senjata suci aku kepada aku. Guyi Markis tersenyum dingin. Senjata suci memilih tuannya. Sudah jelas kamu tidak cocok untuk menggunakan senjata suci ini. Berhentilah menjadi pengacau yang menyebalkan di sini. Menolak bersulang hanya untuk minum kehilangan. Hua Yunfei tidak menyukai Guyi Markis sejak lama. Dia menyimpan insiden itu ketika dia diblokir untuk membunuh Xiao Chen. Dalam pikiran. Sekarang dia punya alasan dan pengawal emas Guyi Markis tidak ada. Dia tidak ragu untuk bergerak dengan keempat martial science-nya. Tidak ada cara untuk menggunakan esens di platform batu. Pertarungan hanya bisa dilakukan dengan kekuatan dan teknik fisik. Meskipun Markis Guyi sendirian, dia sudah di medan perang sejak dia masih muda. Pengalamannya jauh lebih kaya dari kelima orang ini. Hua Yunfei dan kelompoknya tidak dapat melakukan apapun pada Guyi Markis. Ji Changkong hanya melirik pertarungan di belakangnya dan memalingkan muka. Tidak pernah melihat ke belakang setelah itu. Dia memandang Hua Yunfei dan berkata dengan acuh tak acuh. Kakak Cao Yun, jika kita dapat mengekstraksi api surgawi, bagaimana kalau membaginya dengan adil? Chu Chaoyun tersenyum tipis dan menatap Ji Changkong. Apakah aku punya alasan untuk menolak? Setelah negosiasi mereka selesai, mereka mulai membahas cara mengekstraksi api surgawi Kaisar Tianwu. Setelah Heavenly Flame diserap, itu akan disembunyikan di setiap inci kulit pemiliknya. Akan sangat sulit untuk mengekstraknya, berbatasan dengan yang tidak mungkin. Cara paling langsung untuk mengekstrak api surgawi adalah dengan memurnikan mayat Kaisar Tianwu. Setelah disempurnakan, api surgawi akan memadat dan muncul, tidak pernah padam. Namun, untuk memperbaiki tubuh Kaisar Tianwu dengan kekuatan mereka adalah mimpi bodoh. Dalam upaya mereka, bahkan mungkin untuk mengalami rebound dari nyala api, menyebabkan mereka terbakar sampai bahkan abu tidak tersisa. Selain Flame Surgawi, ada juga teknik bela diri yang diwariskan dari Kekaisaran Tianwu. Permainan pedang pembalikan darah yang memadamkan kehidupan. Itu adalah harta berharga yang akan menyebabkan mata siapapun menjadi merah juga. Jika mereka dapat menemukannya di sini, nilainya tidak akan lebih rendah dari api surgawi. Ji Changkong mencari di sekitar peti emas sage emas. Namun, setelah lama mencari, ia tidak menemukan apapun. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah Chu Chaoyun. Tidak mungkin bahwa tempat peristirahatan terakhir Kaisar Tianwu tidak akan memiliki buku panduan permainan pedang pembalikan darah yang memadamkan kehidupan.